Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Kami ucapkan selamat bergabung kepada jamaah Zoomia yang sekarang mengikuti di daerahnya masing-masing. Ada yang di Cirebon, kemudian di Pasar Minggu, di NTT, ada yang di Malaysia, kemudian ada yang di Florida, dan ada yang di tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa walaupun ya melalui teknologi Zoom pada saat ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih pula kepada bapak-bapak jamaah Kopi Uduk yang Allah ringankan kakinya, Allah bulatkan tekadnya untuk datang ke tempat ini. Mari sama-sama kita luruskan niat kita sehingga langkah kaki kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan selama kita mengikuti taklim ini Allah berikan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin. Baik, jamaah Zoomia yang berada di tempat masing-masing nun jauh di sana dan juga bapak sekalian, untuk mengawali mari sama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan memberikan pemahaman yang baik kepada kita pada saat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema kita, ya, atau judul kita itu adalah menjelaskan Allah, menjelaskan Tuhan dengan bahasa Tuhan. Nah, ini mungkin membuat sebuah pertanyaan di dalam diri kita. Namun sebelum kita membahas bagaimana sebenarnya kita memahami judul ini, menjelaskan Tuhan dengan bahasa Tuhan, mari sama-sama kita lantunkan zikir sebagai pintu awal untuk kita memahami siapa Allah itu. Dengan penuh kehusuan, semoga ini menjadi pembuka hati kita untuk bisa memahami dan memaknai siapakah Allah, siapakah Tuhan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sejenak sebenarnya sebelum kita mempublish judul ini, sempat agak ada diskusi sedikit. Yang pertama adalah penempatan kata Tuhan, menjelaskan Tuhan dengan bahasa Tuhan. Nah, sebenarnya ini hanya sebagai sebuah kalimat yang menggelitik gitu, memancing kita. Kenapa kemudian di sini ditulis dengan kata Tuhan gitu? Nah, sebenarnya kita tidak ingin memperdebatkan urusan terminologi ya antara Tuhan dengan Allah. Ini nanti kembali lagi kita ke zaman sebelumnya ya. Kita tidak bermaksud ke situ, tapi yang ingin sebenarnya kita pancing adalah bagaimana
kita bisa memahami Allah gitu. Nah, karena ada pemahaman Kimo yang mengatakan bahwa ya Allah itu akan bisa dijelaskan oleh bahasanya Allah sendiri gitu. Jadi siapa Allah itu, manusia tidak bisa untuk menjelaskan siapa Allah. Jadi yang menjelaskan siapa Allah adalah dirinya sendiri. Sebagaimana mungkin analogi yang sederhana, ya, seseorang misalkan Kimohai, ya, yang paling tahu tentang dirinya adalah diri dia sendiri. Saya mungkin masih menebak-nebak, bapak-bapak pasti menebak-nebak, siapa sih sebenarnya ya Kimo ini? Nah, yang paling bisa menjelaskan dirinya adalah diri dia sendiri. Nah, mungkin analogi ini juga tidak terlalu tepat ya, karena tidak bisa kemudian kita menganalogikan Allah itu dengan sesuatu, karena zatnya Allah itu ya hanya milik Allah. Nah, sekarang kita pengen mendapatkan penjelasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya ya sekarang itu ada pemahaman bahwa yang bisa menjelaskan sesuatu itu ya hanya bahasa Al-Quran. Ya, kembalilah kepada Al-Quran, katanya seperti itu. Jadi apabila kita ingin memahami, ya kembalilah kepada Al-Quran. Cuman bagaimana kemudian kembalinya? Apakah kemudian kita kemudian bisa memahami Al-Quran dengan bahasa kita, ya, dengan sekedar teks, ya, atau sebenarnya kita perlu bantuan untuk bisa menyelami, mendalami, dan memahami teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Nah, demikian juga dengan Allah. Bagaimana kemudian kita bisa memahami itu? Apakah cukup ketika kita membaca nih, ya, Qul huwallahu ahad, oh kita teksnya udah paham nih, ya, bahwa Allah itu Esa, cukup. Nah, sehingga kalau ada orang yang bertanya, siapa Allah itu? Ya, Allah itu adalah Esa. Nah, ini barangkali yang ingin kita perdalam, ya. Dan ada lagi nih Kimo, yang ketiga adalah ketika Tuhan itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa Tuhan, bagaimana kemudian posisinya hadis di sini? Ya, kita kan tahu ada yang namanya orang dulu lagi ramai ya ingkar sunnah gitu. Artinya nggak perlu deh, yang penting bagaimana hanya menggunakan Quran dalam kehidupannya, karena Quran itu adalah wahyu. Nah, ini barangkali poin-poin penting yang nanti akan dijabarkan lebih rinci oleh guru kita Kiai Mohai Atali. Silakan Kimo. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan, wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalaman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai segenap bapak-bapak sekalian, juga jamaah Zoomiyah Dua Dai Berbagi Shisha TV, juga tidak lupa Ustadz Agus Idwar yang sudah memberikan waktu, dan tentunya ini adalah sebuah karunia karena hidangan hidayah terus kita gelar untuk memancing tatapan dan perhatian Allah dengan istiqomah kita Kamis malam Jumat di majelis Kopi Uduk. Di tempat ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, maka al istiqomatu khairu min alfi karamah, bahwa istiqomah itu berat, tapi beratnya tajam di hadapan Allah. Jangankan itu sesuatu yang baik, sampai pun dipakai itu istiqomah untuk sesuatu yang salah saja tajam. Tentunya dengan Rahman. Kalau mau rohim, baik, benar, dan disayang Allah, maka harus pada sesuatu yang benar. Tema kita malam ini sebenarnya isinya keseharian yang sering
kita pelajari dan kita pahami, bahkan kita amalkan. Ya, justru tema ini kalau biasanya di kajian lain tema yang sulit kemudian dijabarkan. Kalau ini sebenarnya tema itu penerjemahan manifestasi dan sebuah kalimat yang sesungguhnya mudah, coba maunya Ustadz Guswar lah jadi buat susah lah. Iya. Kalau bahasa gampangnya ya menjelaskan Allah ya dengan bahasanya Allah gitu kan. Kalau bicara Tuhan, karena dari kecil kita diajari memang Allah gitu. Kalaupun nyebut Tuhan tuh karena di sekolah secara akademisi SD, SMP, SMA menyebut Tuhan karena memang di depannya ada yang berbeda agama juga secara umum. Nah, sementara kalimat Tuhan itu sendiri kan secara bahasa itu ada yang diambil dari kata kalimat bahasa Sanskerta. Ada juga yang diambil dari bahasa Inggris Lord, Tuhan yang bersifat insani, kalau Tuhan bersifat ilahi. Sementara Sanskertanya Tuhan itu diambil dari kata tuhyang. Tuh tinggi, yang itu zat atau roh yang abadi. Jadi roh yang sangat abadi. Dalam bahasa Indonesia ya Tuhan. Kemudian dalam setiap agama berbeda-beda menyebutnya. Orang Nasrani menyebutnya dengan kalimat Roh Kudus atau Yesus. Kemudian orang Yahudi menyebutnya dengan Jehovah atau Yahweh. Ya, bukan Huawei ya, Yahweh. Ya, Huawei merek handphone. Ya. Kemudian dalam Buddha juga berbeda-beda, ada yang menyebutkan dengan bahasa-bahasa di Hindu itu dewa dan lain sebagainya. Merujuk pada tema kita tentang Allah. Sesungguhnya yang paham tentang Allah itu hanya Allah. Kalaupun ada yang ingin memahami Allah, ada yang mengerti tentang keadaan Allah, ada yang mengerti bahasa Allah, harus Allah lagi. Tidak ada yang paham bahasa Allah kecuali Allah. Kalaupun ada yang paham bahasa Allah, harus Allah lagi. Cuma karena Allah itu cuma satu, maka hanya Dia yang paham. Oleh karenanya ketika ada kehidupan dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat itu. Ada kehidupan malaikat, ada kehidupan binatang, hayawanat, dabbah, binatang melata sampai bangsa Indonesia ini, ya. Bangsa manusia, baik itu negara Indonesia atau suku yang berbeda-beda. Itu dalam rangka karena Allah memiliki kehendak, iradah, muridan, semaunya sekehendak Dia. Karena sebab yang dicipta itu makhluk, bukan Tuhan. Sementara kita pahami bahwa yang paham Allah cuma Allah, maka apa saja yang berkaitan dengan Allah tidak ada yang memahami kecuali Allah itu sendiri. Maka ketika diturunkan kepada manusia butuh jenjang serta step-step langkah, khutwah fa khutwah. Contoh dari Allah kepada malaikat, dari malaikat kepada para nabi, para rasul, para nabi, para rasul sampai kepada ulama. Ulama baru kepada ya manusia secara umumnya. Jadi saking tingginya bahasa Allah itu, jangankan bahasanya yang berkesinambungan tidak akan putus, kalimat Allahnya sendiri saja tidak bisa putus. Hayyun dzatuhu wa alfadhuhu, hidup zatnya, hidup lafadznya. Zatnya abadi, tidak dimulai, tidak diakhiri. Lafadznya juga diutak-atik tetap Allah. Allah alif lam lam ha, dibuang alifnya dibaca lillah Allah, dibuang alifnya dibuang lamnya kita baca lahu lillah Allah juga. Kita buang alif dan dua lamnya tinggal baca hu huwallah Allah juga. Jadi tidak berbatas
Maka payah-payah jangankan kita, sampai pun Rasulullah ketika Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Jangankan memahami Allahnya, bacanya saja tidak bisa. Yang kita kenal dalam sejarah itu dengan ummi, la yaqra, ya, wala yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka menerjemahkan bahasa Allah itu tentunya melalui filosofi dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Maka tidak ada lagi sesama zat abadi, yaitu Tuhan yang lain. Sebagaimana kalimat tauhid, la ilaha tidak ada Tuhan, tidak ada ilah di balik ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Dia Ahad, ya, tidak hanya wahid satu-satunya, tapi Ahad, esa dan tunggal. Maka selebihnya Allah punya kehendak untuk berbuat, dan tidak mungkin Allah berkehendak ketika ada Tuhan yang lainnya. Laukana fihima alihatun fil ard, kalau seandainya dalam satu bumi ada dua Tuhan, la fasadata, pasti akan hancur bumi, hancur keduanya bahkan. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maka maha suci Allah dari yang menyerupai. Ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dan menyamainya. Ya, hanya Dia. Kalau bahasa lagu kan, hanya Dia. Cuma bahasa cinta manusia kepada manusia. Kalau Allah itu mutlak, murni, mahdhah, hanya Dia. Allah semaunya tidak membuat kehidupan. Allah sekehendaknya tidak ada siapa-siapa. Tapi karena sebab Allah yang mau, aku akan mengadakan kehidupan dari bangsa manusia, bangsa jin, malaikat, sampai yang terkecil tidak terlihat. Maka karena sebab Allah yang memulai, untuk bisa sesuai dengan maunya Allah. Laulak, dalam bahasa hadits qudsi, laulak, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, sampai 3, lamma khalaqtul afla, aku tidak akan ciptakan semesta alam. Semesta alam pun ada dimulai karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun diadakan oleh Allah karena Allah maunya sekehendaknya. Allah maha berkehendak, Allah mau sesuai Dia dengan aturan-aturannya. Maka karena sebab Allah menginginkan sesuai perintahnya, sembahlah aku ingin disembah dengan caraku, bukan dengan cara kalian. Maka diturunkan para nabi dan rasul, diajari dulu bahasa ketuhanan Allah kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril setelah diajari Allah, baru malaikat Jibril mengajari lagi pada para nabi dan rasul tersebut. Jadi jenjangnya luar biasa. Nah, kalaupun Quran sebagai salah satu daripada kitab suci, karena bahasa Arab dipilih karena nabinya orang Arab. Kalau nabinya dari Yahudi dengan bahasa Ibrani, dan sebelumnya ada bahasa-bahasa yang lain, ya, bahasa kaum Tsamud, bahasa apalagi, ya banyak ya, biar pendek singkat waktunya. Bahasa-bahasa ini bukanlah salah satu daripada pilihan Allah saja. Kalaupun Qur'annya ini berbahasa Arab karena nabinya orang Arab, inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, aku jadikan Quran itu berbahasa Arab supaya mikir. Karena memang bahasa Arab itu dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah karena Nabi orang Arab. Kemudian Quran bahasa Arab. Nah, nanti di surga juga produk surga, mudah-mudahan masuk surga, amin. Iya, kita juga berbahasa Arab meskipun di sini kita nggak belajar bahasa Arab. Ya, dianjurkan untuk berbahasa Arab. Oleh karenanya Allah itu sesuai dengan kehendaknya dalam kitab-kitab yang lain, Zabur, Injil, Taurat, semuanya sama. Esensi serta prinsipnya ingin disembah. Tetapi apa yang disampaikan dalam kitab suci, meskipun bagi manusia itu luas, bahkan Al-Quran adalah mukjizat tertinggi terbesar Nabi Muhammad, tidak sepenuhnya mewakili keadaan Allah. Ya. Ya. Di Quran disebutkan Allah itu Esa, Maha Kuasa, Maha Gagah, Maha Perkasa, Allah suci.
Allah Maha Agung dengan segala sifat-sifat dan nama-nama yang di Asmaul Husna. Tetapi tidak semuanya mewakili keadaan Allah. Juga bukan berarti Al-Quran tidak sempurna karena tidak mewakili. Karena sebab Quran saja yang begitu luar biasa. Meskipun dalam satu kitab suci ada 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat, ada 1.027.000 huruf, ada 77.439 kosakata. Tetap itu pun sudah kewalahan manusia, kewalahan para sahabat. Kalau tidak diajari oleh Rasulullah, Rasulullah pun juga akan bisa kewalahan kalau tidak diajari oleh malaikat. Begitu juga Jibril tidak akan sampai kepada Rasul para nabi kalau tidak diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menghinakan Allah sementara dia bukan siapa-siapa, kecil, lebih kecil daripada debu. Maka tema Ustadz Agus Idwar malam ini, saya merasa ini sepertinya sederhana, tapi PR-nya berat. Karena yang dibicarakan bukan tentang bahasanya, yang dibicarakan tentang hukum Allah, Al-Quran, ya, untuk manusia, yang memang Quran itu kalamnya Allah, tetapi Allahnya sendiri pun tidak terwakili oleh Injil, tidak terwakili oleh Al-Quran, tidak terwakili oleh Zabur dan Taurat. Itu memang tadi sebenarnya dari awal hati-hati banget ngomong, beneran. Jadi takut apa ya, kata bilang itu slip of tongue, takut kepleset gitu loh. Karena ini kan bukan sesuatu yang main-main gitu, menjelaskan tentang Allah. Jadi gini, ada sebuah ayat kan, seandainya seluruh lautan dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan pena untuk menuliskan kalimat dan kebesaran Allah, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan walaupun ditambah dengan yang sedemikian itu pula. Sekarang coba Pak kita renungkan, laut luas nggak? Pohon banyak nggak? Kalau kita hanya berpikir dengan nalar dan logika, apa yang mau kita tulis dengan sebanyak itu? Ya kan? Seolah-olah kita aja bingung apa yang mau kita tulis. Sementara Allah katakan lagi bahwa sebenarnya rahmatku lebih luas dari, ditambah dengan yang jumlah itu tidak akan mungkin. Ini kan sebenarnya mengajak kita itu untuk berpikir yang apa ya, beyond apa yang ada gitu. Ya, nah kalau kita mau mendalami Kimo, contoh sekarang yang sederhana. Memang nih ya, orang tuh kalau yang pemahamannya sederhana, maka berpikirnya juga sederhana. Ya, sarjana, maka berpikirnya ala sarjana nih. Dokter umum seolah-olah tahu semua Pak, betul nggak? Dokter umum kan semuanya dipelajarin. Ya, anatomi tubuh manusia, segala macam. Tapi kalau kita misalkan ya sakit nih paru, atau misalkan hidung kita nih ya pilek dan nggak sembuh, kita datangnya ke dokter apa? THT. Kenapa nggak pilih dokter umum? Supaya lebih khusus. Karena spesialis. Oke, berarti itu kan semakin spesifik. Artinya semakin mengecil atau semakin meluas? Semakin kecil atau semakin luas? Hah? Jadi semakin spesialis itu semakin orang banyak tahu atau semakin dia tidak tahu? Hah? Semakin nggak tahu. Jadi semakin kecil tapi semakin banyak. Baru kita berpikir, wah, bayangkan sekarang saya tanya, buku-buku nih kalau kita pilih lihat buku-buku dokter umum banyak. Masuk spesialis mata, banyak nggak bukunya? Menyempit. Banyak lagi sebenarnya. Hidung banyak lagi. Padahal yang umum kita udah tahu, tapi semakin orang spesifik memperdalam itu, maka sebenarnya dia semakin bodoh, semakin nggak tahu. Maka dia terus mencari kedalaman itu. Nah, otomatis makanya ketika sudah kita memahami, maka yang muncul kalimat apa? Kalimat kebesaran Allah. Ya kan, kita tidak bisa berkata apa-apa selain yang kita ucapkan apa? Zikir kepada Allah. Salah satunya tadi itu,
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Nah, jadi Kimo, kita kembali tadi. Kenapa saya agak takut sebenarnya kalau ngomong nih hari ini agak hati-hati, Pak. Begitu. Takut kepleset gimana ya? Kok kita sebagai manusia kemudian mencoba gitu memahami Allah. Sedangkan tadi Kimo katakan, Al-Quran saja yang kita pelajari sebenarnya tidak bisa merepresentasikan, menjelaskan Allah dengan yang Allah mau, kan begitu ceritanya. Iya. Nah terus kemudian yang kita sembah itu siapa? Jadi sebenarnya? jangankan Allahnya, sampai kebanggaan. Kalau menurut Ustadz Guswar kan penderitaan adalah mahligai Allah dalam lagunya itu. Sementara ya mahligai Allah yang sesungguhnya ya secara kemuliaan dan derajat tinggi adalah ilmu, adalah mahligainya Allah. Jadi kebanggaan Allah adalah ilmu. Kalau tadi disebutkan lana fidal bahru qabla an tanfadza kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Kalau seandainya diulang-ulang tadi, penanya habis, lautannya habis untuk nulis ilmunya Allah, maka tidak akan pernah selesai ilmunya Allah itu. Maka dikasih warning oleh baginda Rasulullah. Karena sebab Qur'annya saja, kalau kita jangankan belajar tentang tafsirnya ya Pak, kita belajar tentang Al-Quran, baru casingnya aja PR-nya banyak banget. Ya, kita sering baca Quran. Contoh kecil, bagaimana Quran itu isinya, komponennya apa, penghidupnya apa aja. Kita sampai sekarang belum selesai. Ya, jangankan Qurannya, itu Quran baru obrolannya Allah, belum menceritakan tentang keadaan Allah. Maka diwarninglah, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Tema ini, hadis ini sebenarnya mau saya kasih terakhir. Ya, kalau dikasih sekarang udah selesai sudah. Karena tema ini akan putus dengan hadis ini. Ya, berpikirlah tentang makhluk, jangan berpikir tentang siapa yang menciptakan. Ya, tafakkaru fil khalqi, pikirkan saja. Karena ayat Allah itu ada dua, ada ayat qauliyah Al-Quran, ada ayat kauniyah, ayat keadaan. Dua ini saja PR-nya nggak habis. Yang berkaitan dengan hasil ciptaan Allah adalah keadaan semesta alam yang tercipta, terlihat atau tidak terlihat, yang kecil atau yang besar, rinci atau yang mujmal secara global, atau juga ayat yang qauliyah dalam Quran itu nggak pernah selesai. Bagaimana dengan Allahnya? Maka sangat luar biasa tema ini, sangat berani Ustadz Guswar membuat tema ini. Tapi kenapa enggak? Ya kita coba untuk supaya kita berkaca diri bahwa menjelaskan Tuhan dengan bahasa Tuhan maksudnya adalah ya bagaimana sih maunya Allah. Oh, tadi ayat yang saya sebutkan, Toha ayat 14. Allah ingin disembah. Bagaimana disembahnya? Dengan caranya. Bagaimana caranya? Ya sudah sampaikan para nabi, para rasul dalam Al-Quran. Ya, pola rumus Islam ada 3: Quran, Sunnah, Ijma. Penjelasan para ulama-ulama kholaf dan salaf terdahulu. Kemudian kalau dulu nggak ada, sekarang timbul masalah itu, ada kias, masalah perbankan, masalah asuransi, masalah saham dan sebagainya. Itu PR besar, nggak pernah selesai. Apalagi kita bicara tentang Allah. Tetapi ketika kita hebat mengupas apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian memikirkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah, kemudian juga terus mutolaah, menteliti, ya, berbaur dengan apa yang dilakukan oleh Allah kepada manusia, sampai hal yang paling simpel, sempit di depan mata. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mampu mengenal Tuhannya. Itu pun kabelnya panjang. Orang belajar sholat aja kabelnya panjang. Tapi dari mulai diri, kenapa alis diciptakan? Padahal sama-sama rambut, rambut bisa panjang, kenapa alis nggak panjang? Ya, gigi tumbuh, kuku tumbuh, kenapa kuku bisa tumbuh panjang, gigi nggak panjang? Nggak kebayang kan? Bapak, Pak Andri mana? Lagi potong gigi. Jadi memang dari situ aja secara fisik kita nggak pernah selesai. Betapa begitu hebatnya Allah, apalagi tentang Qur'annya. Ya, secara fisik,
secara isi, secara bacaan, secara tafsir. PR kita banyak nih Pak. Ya bagaimana kita memahami Quran yang keluar hurufnya saja berbeda-beda, makanya ada makhraj, ada sifat makhraj. Saya selalu sampaikan nih, 6 huruf di tenggorokan, hamzah, ha, ain, ghin, kho, ha, 2 huruf di pangkal lidah, qaf, kaf, 4 huruf di tengah-tengah lidah, jim, shin, ya, dhad, 3 huruf di ujung lidah bagian atas, ta, dal, to, 3 huruf di ujung lidah bagian depan, tha, dal, dho, 3 huruf di ujung lidah bagian bawah, shad, zai, sin, 3 huruf di ujung lidah bagian sayap kanan kiri, lam, ro, nun, 4 huruf di bibir, ba, fa, mim, waw, 2 huruf di hidung, nun dan mim. Itu apa Bapak? Kalau mau ngapalin belibet-belibet itu Pak. Betul kira-kira? Apa mau diulang sekarang nih? Ya, baru casingnya, belum isinya. Kita sudah luar biasa, luas, panjang kabelnya. Bagaimana kita mau ngobrol tentang Allah, tapi minimal dengan tema ini membuka mata. Ya Allah, mau dibuat apapun, mau diambil dari manapun, semakin mengerucut kepada Allah semakin luas, tidak akan tersapa. Kalau kita bicara fikih dari satu titik poin, maka jawabannya akan menyebar. Ya, menurut imam ini terus menyebar. Satu masalah, satu hukum bisa menyebar ujungnya. Tapi kalau bicara tentang Allah, mentauhidkan Allah, mau diambil dari sudut utara, sudut timur, selatan dan barat, mau semakin panjang itu jaraknya, frekuensinya, ujung-ujungnya cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah tadi tafakkaru fil khalqi. Ya, berpikirlah apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Dimulai dari diri kita, bagaimana gunung ditegakkan, langit ditinggikan, bagaimana onta diciptakan, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana air laut bisa asin sendiri, bagaimana Mekah yang terjaga dan mulia disucikan, bagaimana dengan Rasulullah SAW, ya, kal yakut bainal hajar, Muhammadun basyarun la kal bashar, annahu kal yakut bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama dengan manusia lainnya. Nabi Muhammad seperti batu yakut di antara batu-batu biasa. Begitu hebat bagaimana Nabi, begitu hebat bagaimana malaikat Jibril penciptanya. Setengah badannya dari salju, setengah badannya lagi dari cahaya. Itu yang tercipta aja kita nggak nyampe. Makanya dalam rukun iman percaya kepada 6 hal. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 pada para nabi, 4 pada kitab suci, 5 kepada ya hari akhir, dan 6 kepada qada dan qadar. Percaya kepada yang gaib saja termasuk tanda keimanan. Sebab kalau kita kupas sampai habis, jangankan Allahnya yang tidak terlihat, yang gaib-gaib selain Allah aja kita nggak nyampe karena kita terbatas. Oleh karenanya tadi dibuka dengan zikirnya Ustaz Agus Idwar, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, sebagaimana ayat yang tadi saya baca. Fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhannya yang menciptakan arsy, amma yasifun, dari apa-apa yang menyifatinya. Allah maha suci, tidak ada yang lebih suci darinya. Cuma Allah yang suci. Kita yang suka menganggap diri kita suci, maka berdoa, ya Allah, dengan kesucianmu sucikan hati kami supaya bisa melebur dalam kesucian dan kebersihanmu. Begitu. Masya Allah. Makanya kalimat setelah kita memahami itu yang muncul apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, semuanya artinya apa tuh? Ya, enggak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ya Allah. Apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat, ya kan? Ya sampai kalau kita pikirin sebenarnya ngapain sih Allah ciptain kecoa gitu, ya kan? Buat Ustadz Ramdan ya kabur-kabur amuru kalau lihat kecoa. Itu lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu nggak malu sampai pun menciptakan makhluk terkecil namanya nyamuk. Ya, ada orang jadi profesor gara-gara nyamuk, kemudian punya pabrik nyamuk. Ya, ribuan, belasan ribu orang bisa kerja, keluarganya bisa makan minum, ya, apalagi sesuatu yang besar. Maka yang dipikirkan sama kita, kalaupun kita menjelaskan Tuhan dengan bahasa Tuhan,
Ini kan kalimat menggelitik ya Ustaz Agus Idwar, pada isinya Allahu Akbar. Betapa Allah tidak bisa dijelaskan karena Quran pun tidak mewakili tentang Allah seluruhnya. Injil, Zabur, Taurat hanya di dalamnya sempalan-sempalan. Aku ini begini, aku begini. Kemudian ada ayat muhkamat, ayat tentang hukum. Kemudian sisanya bahkan Al-Quran 72% isinya sejarah tentang para nabi dan rasul. Makanya luar biasa tadi. Janganlah kau pikirkan tentang zatnya, pikirlah tentang ya ciptaannya. Jadi nih ceritanya ada orang yang sok tahu gitu. Para ilmuwan sedang pada kumpul, ya mereka ingin mencoba ya membuat manusia ceritanya gitu, membuat makhluk. Tiba-tiba lagi asik ngobrol, ada laler Pak masuk nih, nemplok di salah satu minuman. Orang yang profesor itu, Dok, namanya profesor, segala sesuatu yang ada itu jadi pusat perhatian. Mereka semua ngelihat ke laler. Nah kemudian satu bilang, oke, sebelum kita menciptakan sesuatu, saya ingin bertanya, laler itu kan minum tadi minuman yang di sana. Coba sebelum kita bikin, bisa nggak kita ngerebut minuman yang tadi laler ambil? Ya, coba buktikan. Oh, orang profesor dari Amerika. Oke, I have a spider gun, so I can upgrade it the lalat dengan ditembak squid. Terus, oh semuanya, karena nggak boleh mati ya, syaratnya begitu. Oh berhasil katanya. Oke, berhasil itu, nangkep, bisa, satu solusi terselesaikan. Nah setelah ditangkap, kemudian harus, ya kan, itu diambil nih si minumannya. Nah sedangkan si lalat ini dia ngambil minuman itu dengan sungutnya yang kecil. Ya ada lagi tuh orang dari Jepang. Oh saya dari Jepang bikin pipet yang kecil karena dia suka main pipet yang sempit ya. Saya bisa bikin pipet yang kecil. Sekecil apa? Lebih kecil dari sungutnya lalat. Oke, ceritanya terselesaikan. Masalah kemudian yang muncul adalah bahwa si lalat itu ketika dia minum Mbak, dia langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu sepersekian detik. Disitulah kemudian para profesor mengatakan, jangankan kita mau membuat makhluk, kita mau mengambil apa yang diambil oleh makhluknya Tuhan saja, kita semua tidak berdaya, bubar semuanya kita. Jadi meetingnya bubar. Nah artinya apa? Bagaimana kemudian Allah memberikan sebuah perumpamaan yang sederhana yang sebenarnya untuk manusia, bagi orang-orang yang sombong yang merasakan dirinya kemudian berlagak seperti Tuhan. Ternyata manusia tidak ada apa-apanya. Ya. Oleh karenanya semakin zaman ini berkembang dengan pesat, teknologi ya yang canggih, seharusnya bahkan teknologi canggih itu adalah bagian daripada ilmunya Allah yang Allah berikan setahap demi setahap pada setiap manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, dulu kita tahun 90-an telepon itu dengan koin, kemudian dengan kartu telepon. Ya, 96 sudah mulailah ada ya namanya handphone yang bisa buat nimpuk. Kalau ada yang gogo kelewat itu, sampai sekarang makin kecil, makin canggih, makin sampai akhirnya ya pada yang elektronik seperti iktp dan lain sebagainya. Ya, betapa kemajuan, ada sisi positif bahwa manusia menggunakan akal gorizat yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Tapi kita harus paham bahwa akal tabiat Allah berikan kepada hayawanat, dabbah, binatang melata, cuma buat dua, makan dan berkembang biak. Kenapa gorizat itu kok tidak ada urusan makan dan berkembang biak? Karena definisi akal gorizat itu ya cukup bahwa akal gorizat itu fungsinya untuk mencari kebenaran. Ternyata untuk makan dan berkembang biak itu kalau binatang insting ya, sementara manusia itu pakainya fitrah dan naluri. Maka akal gorizat itu lebih luas lagi. Otak manusia yang sekepalan ini yang di belakang kepala kita itu dia gigabyte-nya itu miliaran juta. Nggak pernah selesai. Semakin diasah semakin hebat. Saya pernah sampaikan kemarin, al-aqlu wama lima yurid. Al-aqlu wama lima yurid. Akal bergantung maunya diapain.
Semakin diasah semakin hebat. Kok itu ada orang gila? Ya, pertama bisa jadi sakit, yang kedua ada yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu kezoliman. Wat usyain fi ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Waktunya makan dia tidur, waktu tidur dia makan, waktunya dia berpikir dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak untuk harusnya berpikir. Nah, karena hal-hal kesalahan inilah kemudian berlaku kesalahan pada sistem otak kita. Tapi ketika benar ya melaksanakannya, waktunya dia belajar. Kalau bahasa guru saya ada 3 gini. Makan yang banyak, tidur yang banyak, belajar yang banyak. Saya dengerin, lah banyak semua ini. Oh ternyata beliau ngasih contoh. Ya waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar belajar. Sampai keluar kalimat, pikirkan sebuah masalah tapi jangan sampai pikiran. Jangan sampai jadi pikiran. Waktunya mikir, waktunya makan. Karena ini akan membuat kita tajam ketika tata letak daripada pemikiran itu sesuai dengan. Maka dibimbinglah ya kita dari Allah langsung, namanya hidayah, taufik. Di jurang hitam bagaimanapun kalau Allah sudah mau pasti akan ditarik. Tapi juga kita lemah. Selain ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah yang datang dari nasihat-nasihat orang-orang soleh. Para guru, para kiai, para habaib. Bahkan mungkin dari anak kecil sekalipun, meskipun itu ya selama kebenaran, itu datangnya mutlak dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kalau kebenaran meskipun keluar dari anak kecil, agamanya apapun, ya itu adalah mutlak milik Allah. Tinggal hidayahnya mau diterima atau dibuang. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tema ini justru akan mengerucut membuat kita berpikirlah apa yang sudah Allah ciptakan. Jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Jangan sekali-kali memikirkan bagaimana keadaan Allah. Karena kitab suci pun tidak mewakili semua keberadaan dan hakikat kondisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi tadi yang Kimo sampaikan itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Ini ada anak nih, seorang murid nanya sama gurunya, itu apa maksudnya Pak Guru? Ya kata gurunya begini, ya kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Ya, kalau kamu disakiti oleh orang, kemudian kamu memaafkan, berarti di dalam dirimu ada sifat pemaafnya Allah. Kalau kamu suka berbagi ya kepada orang-orang yang lain, berarti di dalam dirimu ada sifat maha pengasihnya Allah. Gitu. Kemudian dia anak bilang, Pak Guru, mohon maaf ini, saya itu orang ini suka betean. Di dalam diri saya ini suka bete. Apakah Allah maha bete? Begitu. Karena kan dia merefleksikannya gitu gitu. Gurunya nggak kehabisan akal, kata gurunya. Oh gini, kalau kamu orang yang suka betean, ketahuilah bahwa Allah maha tidak bete. Gitu ceritanya. Bayangin kan nggak lu jadi. Ya kata kok begitu, iya. Jadi jangan pernah Pak berusaha untuk bikin bete Allah. Kan ada teman, gua mau sholat biar Allah bete sama gua, enggak kan. Mohon maaf ya, sorry banget ini nih. Jadi jangan pernah kemudian kita meninggalkan ibadah dengan harapan bahwa supaya Allah kesal sama kita. Aduh, itu sungguh sangat memalukan sebenarnya. Jadi Allah nggak akan bete, bahkan lu nggak ibadah sekalipun, buat Allah mah santai-santai aja, istilahnya kayak begitu. Kenapa? Karena yang membutuhkan Allah itu adalah diri kita, bukan Allah. Iya. Sedunia sholat Allah nggak untung, sedunia nggak ada yang sholat Allah nggak rugi. Iya. Sholat kita yang membuat kita. Dan luar biasa malam ini ya, banyak guru-guru kita pas temanya lagi jelimet ini, sederhana bahasanya jelimet, ternyata ada guru-guru kita hadir. Mungkin ada Kiai Haji Iwan Zawawi di sini, ada dosen saya nih. Masya Allah, Kiai Haji Dr. Abdul Hamid LCMA PhD, Masya Allah. Ahlan Kiai, ya. Gede hati, besar hati beliau hadir, rendah hati sekali beliau sampai hadir di kajian mahasiswa baru. Masya Allah. Kita juga bisa loh, Kiai mungkin bisa minta untuk pendapatnya ya. Boleh. Ya, Kiai Abdul Hamid, ini kan dari pembicaraan kita ini.
Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kimohai. Kalau saya mah tugasnya mancing-mancing aja, Kiai. Ya kan kita juga mempersilahkan nih Ki Abdul Hamid. Silakan Fadol untuk memberikan pencerahan juga. Hadir, ya. Kita undang sekali. Benar. Silaturahim. Tolong Kang Ramdan saat Ramdan dibuka audionya untuk Ki Abdul Hamid. Oke. Nah, silakan Kiai. Marhaba. Ada Ustadz Bucep juga itu, Masya Allah. Silakan Kiai. Ya, alhamdulillah. Saya tadi sudah mengikuti walaupun tidak dari awal karena memang mengajar, tapi memang topiknya sangat menarik ya. Itu ya intinya kalau kamu tahu dirimu, kamu berarti tahu Tuhanmu. Kalau kamu tidak tahu dirimu, tentu kamu nggak ngerti Tuhanmu. Itu topik-topik yang sangat menarik yang menurut saya hampir sebagian besar masyarakat kita sudah lupa, ya nggak begitu? Ya, jadi sebagian besar masyarakat kita ya sudah lupa tentang itu karena ya seperti yang dijelaskan tadi sudah dengan kemewahan dunia, kehidupan dunia membuat dia jadi lupa. Orang tentu kalau udah lupa Tuhannya, bagaimana mungkin dia bisa beribadah itu ya. Maka tema-tema seperti ini seperti sampaikan Pak Kiai kita, waduh itu luar biasa. Itu lebih sering-sering lah, paling tidak mengingatkan orang-orang yang kelas high gitu ya, biar mereka tidak lupa lah bahwa bagaimanapun Anda, sampai dimanapun Anda punya harta, kemewahan, tapi kalau Anda lupa dengan Tuhan, ini intinya buat apa jadi orang kaya kalau ujung-ujungnya masuk neraka, begitulah kira-kira. Ya itu dari saya sepatah kata dan saya ucapkan terima kasih karena saya sudah dikasih kesempatan untuk berbicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Hamid. Yang besar hati kan kita, beliau hadir insyaallah. Kiai ada di sini itu luar biasa. Ya. Di sini juga ada Ustadz Bucep lagi banjir-banjiran. Ya, Ustadz Bucep. Tuh lihat mana, itu. Boy? Insyaallah. Coba Boy lihat Boy banjirnya kayak gimana Boy? Coba dideketin tuh Bang Ramdan layarnya Ustadz Bucep. Boy. Kumaha ya teh? Halo. Daerah Best. Assalamualaikum. Silakan Boy. Banjir-banjir Assalamualaikum sempet-sempetnya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf nggak menyimak dari awal karena ini lagi nunggu surut. Karena kalau udah sebelum surut itu langsung harus lantainya tuh harus langsung karena banyak pasir-pasir. Jadi lagi nunggu surut sampai dengarkan tapi nggak dari awal gitu. Coba lihat Ya, Boy kesini dikit Boy airnya Boy. Coba dilihat. Oh, Masya Bang Allah. Ramdan. Masya Allah. Karena besok mau maulid juga. Di daerah mana ini Boy? Jelasin Boy. Ciledug. Oh. Gitu. Masih Ya, ya nikmat Boy, nikmat insyaallah. Kalimatnya wabil qadari khairihi wasarihi minallah. Iya, insyaallah. Bahkan ibadah terbesar seorang manusia itu ketika menerima, ya, menerima dan ridho kepada takdir Allah. Nah, banjir itu bagian cerita kecil lah, insyaallah. Ya. Cepat surut ya, Boy. Mungkin sedikit dari tadi itu kalimatnya bahwa tadi siapa Pak Kiai siapa itu ya karena kita hidup di dunia ini kalimatnya ad-dunya mataul gurur. Karena kita itu di tempat yang tipu muslihat gitu. Ya dunia itu adalah sebagai tipu muslihat. Ya kadang-kadang kita tertipu, ya kebanyakannya kita tertipu. Tapi yang mudah-mudahan tertipu ini kalimatnya adalah kita meluruskan akidah kita untuk benar-benar bahwa Allah sebagai Tuhan kita semuanya. Karena kalau kita hidup di dunia ini, kalau dengan sholat aja kita tidak akan masuk surga, puasa kita atau sedekah kita, amal-amal yang lain. Mungkin kita hanya melihat mencari keberuntungan yang dari Allah. Yang surat apa tuh? Yang kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang menikmati aja lah ketika kita ditipu di dunia ini dengan lupa kepada Allah kadang-kadang. Ya seperti inilah kita selalunya, oh ya Allah, Allah sudah berikan
efek baik dari Allah itu akan menjadikan pahala. Amin. Amin Ya kan? insyaallah. Amin. Doanya Ya, aja baik. karena besok Terima kasih. doanya mau acara Maulid gitu. Kita Ya. udah habis-habisan Maulid, tapi itu Allah mudah-mudahan besok nggak banjir lah. Nanti paling Ya. malam insya Allah jam 12 jam 1 ini udah surut, langsung kita beres-beres gitu. Doanya dari Amin. semuanya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Insyaallah Bu Cep. Ini bukti orang yang kalau saya bilang nggak apa-apa dong ya, beliau ini mengenal Allah gitu. Jadi Iya. begitu ada sesuatu yang terjadi banjir, lihat wajahnya nggak ada sedih sama sekali tuh. Nggak ada. Tuh. Ada. Iya kan? Iya. Gembira, Gembira. tertawa, bahagia. Padahal beliau lagi susah itu. Iya. Sedih harusnya ya. Diterhamen dia. Iya. Bibir tersenyum tapi hati menjerit. Doanya. Ada orang yang kelihatan datar gitu karena Iya. emang karena takwa gitu kan, karena sadar dan penuh iman. Ada yang memang kelihatan biasa aja, emang nggak punya pikiran apa gimana gitu. Gitu. Menikmati Masya aja, Allah. menikmati. Baik, syukur Baik, terima Kiai Abdul Hamid, Ustadz Bucep. Di sini juga Ustadz Iwan Zawawi. Yang mana Ustadz Iwan? Ini nggak apa-apa Pak ya, kita bersilaturahim nih. Iya, kelihatan kan di situ lah ya. Ustadz Iwan. Zawawi di mana Ustadz Izwan, Izwan. Ustadz Izwan Zawawi. Iwan Zawawi mungkin masih ada. Kalau nggak ada kita buat ada aja di situ. Ya. Jadi sekali lagi Ya. saya punya guru namanya Kiai Haji Abuya Saadi. Beliau dari Jakarta Barat itu. Kalau menerjemahkan dalam satu surat itu orang kan belajar tafsir tuh satu ayatan fa'ayatan. Beliau tuh dibacakan oleh santrinya satu surat, misalnya contoh surat Al-Kahfi, kemudian baca surat Yunus. Jadi menceritakan apapun tuh digamblang, diceritakan semua ciptaan Allah yang terinci meskipun tidak semua. Kemudian dilebarkan lagi sampai kita ikut alur ceritanya. Setelah sampai pada penjelasan bahwa ciptaan Allah itu luas, besar, agung, kemudian beliau kecilkan lagi semua, ya, sampai dibuat gepeng, kerut, kemudian ditaruh di mangkok dan piring. Ini loh dunia, gitu loh. Dari selesai beliau ngomong, ini loh dunia, nggak lama beliau terus nangis, dan kita semua yang dengar 3.000 orang tuh nangis seguk-segukan. Betapa kita mengejar sesuatu yang menjadi hiburan dan perlengkapan Allah. Ya, karena tujuannya sebenarnya Allah itu menciptakan kalian untuk menyembahku dalam surah Az-Zariyat 56, kemudian supaya ya khusyuk, dan Allah tahu iman kita, diciptakanlah hiburan tadi, pasangan, perlengkapan hidup, ya, pangkat, jabatan, kedudukan. Nah, ini bagian kecil menangkap daripada apa yang diinginkan oleh Allah, tetapi sedikit pun tidak mewakili bagaimana Allah. Meskipun dalam sifat 20 ada disebutkan wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi niya kudrah iradah. Terus nanti saya baca dulu. Wujud, kidam, bako. Ini kan sifat-sifat Allah yang kita melihatnya hanya sekedar, oh Allah itu ada, Allah itu terdahulu, Allah itu ya tidak dimulai, Allah itu berbeda dari yang lain gitu loh. Tapi sampai di situ hanya mengetahui, kalau tadi disebutkan Rabbil arsy amma yasifun, ya, dan apa saja yang mungkin menyifatinya, tapi tetap ya tidak bisa digambarkan dengan begitu gamblang karena memang terbatasnya otak manusia, dan begitulah Allah memberikan derajat itu. Nah, maka untuk menjadi tahu bahwa bagaimana sih caranya maunya Allah, cukup dengan kalimat tadi, pikirkan apapun, maka dikembalikan farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kau menemukan sesuatu nyampe nggak nyampe, ujungnya selalu dikembalikan kepada Allah. Melihat sesuatu yang indah dan kita juga bisa menyifati kesucian Allah, membaca subhanallah, membaca Allahu Akbar, kemudian astaghfirullah, membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyim. Maka orang tarekat itu membagi-bagi. Ya, contoh saya pernah diajari sama ada guru tarekat yang begitu sederhana. Kalau kita mau membesarkan hati, baca Allahu Akbar. Kalau kita mau ya minum susu,
jangan zikirnya tasbih, nanti susu itu jadi air putih. Ya, habis minum obat, minum susu, kita bacanya la haula wala quwata illa billahil azim. Nanti setelah kita dalam kondisi tertentu kita baca lagi istighfar, baca lagi tasbih, ya. Demikian membagi-baginya. Begitu juga orang-orang tasawuf, ya, orang-orang waro. Nah, kita ini masih di syariat, kental dengan produk-produk yang berkaitan dengan ibadah mahdo yang ada dalam rukun Islam atau yang ghairu mahdo yang tidak di rukun Islam. Oleh karenanya majelis ilmu adalah pengikat kita untuk membuka wawasan lintas alam, ya, insya Allah. Ini tema kita membuat kita, jangankan bapak-bapak, sampai pun kita yang ngomong juga masih meraba-raba, nggak boleh salah ngomong tadi. Sekalinya temanya begini, nong nih para guru-guru besar luar biasa. Jadi pas lah guru-guru kita melengkapi juga ya di majelis ilmu kita. Jadi ini silaturahim. Ini salah satu untuk memaknai kehadiran Allah itu adalah dengan silaturahim yang ada gitu. Kalau kita merasakan silaturahim ini adalah sebuah kenikmatan, berarti Allah ada di situ. Kenapa? Karena kita bisa merasakan nikmat. Selama kita bisa merasakan nikmat, kita merasakan kepuasan batin, maka Allah ada di situ. Selama Allah masa kemudian kita merasa diri kita ini kemudian menjadi sulit, menjadi susah, sebenarnya kita sedang meniadakan Allah dalam diri kita. Yang masuk apa? Yang kayak Bucap katakan, hal-hal yang bersifat materi, maka Allah menggantikan Allah digantikan oleh materi di dalam hati kita. Bagaimana kita akan bisa nyampai kepada derajat yang diinginkan oleh Allah sementara kita terjebak pada hiburan-hiburan kehidupan. Masya Allah. Perlengkapan kehidupan. Kalau boleh saya bahasakan dengan terjemahan secara sederhana adalah asalnya hidup itu sendiri, Pak. Asalnya hidup itu satu-satu. Dan kita yang bertanggung jawab kepada Allah. Kemudian kita sadar bahwa Allah menciptakan. Kemudian kita ngaku, aku mencintaimu ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah. Kata Allah, sampai di mana imanmu kalau kau hanya sendiri? Meskipun ada 7 miliar manusia hidup di berhamparan di muka bumi Allah, setiap satu orang bertanggung jawab masing-masing sendiri-sendiri kepada Allah. Terus bagaimana aku bisa tahu imanmu itu hebat kepadaku, cintamu benar kepadaku? Maka dikasihlah kita perlengkapan dan hiburan. Perlengkapan, hiburan, kehidupan, supaya Allah tahu, kasih istri, kasih suami, kasih pangkat, kasih anak, kasih jabatan, kasih perniagaan, mulai itu naik turun. Suami ngasih duit banyak, hilang dari sujudnya, ya, terlena oleh urusan dunia. Suami menyakiti, wah, nangis kencang di atas jadah. Jadi kita masih bergelombang. Nah, tapi Allah Maha luar biasa, memberikan sebuah kesempatan 3. Bagaimanapun dosa kita banyak, kita berharap mudah-mudahan dosa kita diampuni. Karena Allah Maha tahu ya makhluknya. Bagaimanapun ibadah kita lemah, berharap supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Dan ujungnya bagaimanapun kita lalai dengan perlengkapan kehidupan tadi, berharap wafat kita husnul khatimah. Baik, ini ada beberapa yang masuk dari chat ya, dari Ibu Febriana, ingat umrah terakhir bareng Uje. Wah, kemudian dari Ulil nih, ini orang Makassar beliau. Kumaha orang Makassar kenapa ngomong Sunda ini? Kumaha damang, saya selalu Ustaz Agus, Ustaz Moha, Ustaz Ramdan dan Mas Ridwan. Kemudian juga dari Ibu Wina, Masya Allah, Alhamdulillah malam ini bisa ngecas otak. Ya, sebenarnya yang dicas itu otak apa hati ya? Ya tergantung kebutuhan. Kalau otak kan ilmu, ya. Kalau hati ya berkaitan dengan makanan hidayah. Tetapi al ilmu fisudur. Ilmu kalau sudah ternyata memang itu mutlaknya kebenaran, memang tempatnya adalah di dalam hati. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya, Pak. Jadi kita berbagi pusing lah bareng-bareng. Ini puncak dari tema ya. Harusnya yang kemarin-kemarin agak sedikit seru, sekarang memang kasih ujian ya. Tidak hanya bapak-bapak yang diuji, bahkan kita juga diuji. Termasuk saya. Saya tidak hanya diuji dengan seperti bapak-bapak urusan keuangan, finansial, kemudian musibah. Saya diuji oleh temanya Ustadz Guswar ini. Gak, kadang-kala tema itu terinspirasi, Pak. Ini seperti terinspirasi lagi saya ngobrol sama teman saya ini, Ustaz Anton ngomong bagaimana menjelaskan. Langsung itu biasa kalau saya ada insight gitu langsung saya tulis, Pak. Kenapa? Kalau nggak gitu kita lupa. Jadi kita membiasakan tuh apa yang kita ingat langsung kita tulis. Sama kayak bikin lagu gitu juga. Ingat nada langsung bikin rekam. Kenapa? Karena itu insight yang Allah berikan. Ya, kita memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Kita nggak bisa merekam memori itu langsung ingat. Daripada nanti kita menyesal, waktu itu apaan ya.
Lebih baik kita catat. Nah, ini kayak gini nih. Ada suatu catat. Begitu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu yang nanya. Jadi jangankan menjelaskan tentang Tuhannya atau menjelaskan Allah dengan bahasa dia, ya, sampai pun ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tapi Allah nggak jelaskan. Ada dua, sa'ah dan ruh. Kiamat dan ruh. Cuma dikasih kisi-kisi aja. Ulama menyebutkan bahwa ruh adalah angin halus, tapi tidak ada yang berani roji tepat untuk menyebutkan itu, meskipun makolahnya banyak, ya, hadisnya banyak, kias ulamanya juga banyak. Tentang kali kiamat, yas'aluna ka'anis sa'ah itu ini adalah urusan aku. Makhluknya aja nggak dijelasin. Ada dua, sampai pun nabi dan malaikat tuh ya dikasih sedikit saja, nggak banyak. Bagaimana Allah akan menciptakan dirinya sendiri? Ya, jadi apapun yang kuciptakan ujungnya tadi, maka Allah kasih sebuah fasilitas namanya rukhsah, juga sebuah jalan tol. Ya. Yang paling dicintai oleh Allah adalah mentauhidkannya. Dan yang paling dibenci oleh Allah adalah menyekutukannya. Dari manusia kepada Allah, dari Allah kepada manusia, dari Allah kepada manusia, atau ayat 72, waridwanum minallahi akbar, dan dari Allah untuk manusia yang terbesar adalah keriduannya. Dari manusia kepada Allah adalah amalan apa, ibadah apa yang tertinggi setelah ibadah sholat, puasa, zakat, yaitu menerima serta ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Manusia itu kan senang mencari informasi, ingin tahu sebanyak-banyaknya. Ya enggak. Nah, sekarang saya lihat, Pak. Ini kalau kita sebutnya apa, Pak? Semua nih. Wajah kan? Iya. Di wajah ada apa ini? Kening. Dahi. Ini ada apa? 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 Ini apa, Pak? Apa? Saya dari dulu bingung. Ada nggak ini namanya nih? Tadi udah ada namanya. Iya, prosotan ingus. Enggak, tadi ya, untuk memahami ciptaan-ciptaan kan. Ini yang ada sehari-hari kita lihat, Pak. Semua punya nama. Lah ini kok, ini apa namanya? Ya, sebagaimana perintah Allah itu kan ada alasan, nggak ada alasan. Iya, makanya. Iya. Nggak semua sesuatu juga ada namanya gitu kan. Kita aja kasih nama. Sekarang kita musyawarahin. Ya, semuanya kita bisa tebak. Ada namanya. Begitu ini nggak ada yang sepakat. Itu perosotan ingus, itu lagi talang ingus, apalagi yang ada. Nah, itu artinya membuktikan bahwa sebenarnya apa yang ada di hadapan kita aja kita luput untuk memahami dan mengenalnya. Apalagi sosok tahu kemudian mengenal Allah. Nah, tapi gini Kimo, ada yang mengatakan gimana sholat lo bisa diterima kalau lo nggak kenal Allah. Pernah dengar gitu nggak, Pak? Nah, ini kadang-kala membuat orang menjadi bingung. Jadi terus gimana dong kalau kita akhirnya belum mengenal Allah, nggak sholat gitu? Nah, ini silakan. Makanya rumus-rumus tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di antara tanda-tanda orang beriman, ya, adalah percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, jangankan Allahnya yang menciptakan yang tidak terlihat, sampai pun makhluk yang tidak terlihat saja kita belum sanggup sampai sana. Ya. Dimulai dari jin, nggak usah jauh-jauh malaikat, nggak usah jauh-jauh tentang Allah Subhanahu wa taala. Sampai jin sendiri pun. Ada orang ngotot saya bisa lihat. Dalam hadis disebutkan, orang yang ngaku bisa lihat hanya sedang menjelaskan dan sedang meyakinkan orang bahwa dalam tubuhnya juga ada jinnya gitu. Jadi bangsa jin aja nggak gampang. Kalaupun ada orang kesurupan segala macam itu tidak diterjemahkan bahwa dia berwujud kemudian nongol. Insya Allah itu beda bahasanya. Kemarin kita juga sudah bahas tentang jin. Nanti kita masuk lagi. Ini ada pertanyaan menarik ini Kimo. Apa? Ini kita belum ya. Kita baca dulu di atas. Ini dari Gus Angga, ini Masya Allah judulnya keren. Dari Bucep, Nik udah kekirim duluan, belum matnya kurang ditulis. Nikmat lagi banjir masih bisa
tolabul ilmi. Nah, kemudian dari Ibu Titi, alhamdulillah nambah lagi ilmu malam ini. Terima kasih Ustadz. Nah, kemudian bagaimana kita menjelaskan tentang Allah dengan bahasa manusia bagi sesama kita yang ingin tahu siapa Allah? Ya, bahwa khatibun nas ala qadri ukulihim, kita berbicara kepada manusia di depan sesuai dengan kadar. Kalau yang dihadapinya santri maka dengan bahasa dalil. Dalil ada dua, dalil akli, logik nggak logik, makul nggak makul. Ada bahasa yaitu dalil nakli, yaitu nukil dari hadis dan sunnah ya. Nah, kalau misalnya pada orang awam ya dengan bahasa logik aja. Percaya nggak sama Allah? Percaya. Lihat nggak? Enggak. Kenapa saya harus percaya kepada Allah? Ya seperti contoh ini ya. Bapak percaya nggak ada strum? Halo? Percaya nggak ada strum? Percaya lah. Percaya. Lihat nggak? Iya. Terus bagaimana kok bisa percaya? Karena kita merasakan tadi. Jadi bahasanya Ibu Titi Mudi ini dari IIKPP, ya Ikatan Istri Keluarga PP. Ya alhamdulillah kemarin mengisi di sana ya dengan by Zoom. Jadi bahasa kita sederhana aja. Bahkan orang luar tuh nggak perlu dalil. Maaf ya saya nggak paham. Ya dengan bahasa logik. Kenapa bisa percaya kepada strum? Kan nggak lihat. Karena saya ngerasain. Termasuk ketika kita tentang Allah. Berapa banyak ada manusia yang dia bergerak dengan fitrah dan nalurinya. Dia merasakan tidak nyaman, merasakan tidak tenang. Sementara ketika sudah berkaitan dengan penyembahan Tuhan, mengingat Tuhan, ada kesejukan dalam hatinya. Ya, itu dia merasakan. Kalaupun kita dibatasi kemampuan itu untuk bisa melihat, ya jangankan kepada Allah, sampai pun kepada malaikat, pada jin, ya, kepada sesuatu yang memang dengan hal yang alamnya berbeda, kita dibatasi karena begitulah gambaran begitu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadah yang dengan alasan, ada ibadah yang harus tanpa alasan, yang kita diminta oleh Allah untuk diminta taatnya. Iya. Ya. Contoh, nyium hajar aswad. Ya. Kata Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, laula ra'aitu Rasulullah qabbal hadza ma qabbaltuhu abada. Kalau aku nggak ngeliat Rasulullah nyium hajar aswad, nggak akan kucium selama-lamanya. Ini berarti kan tanpa sebab. Yang diminta adalah ketaatan. Termasuk Allah menguji kita. Kalian untuk beriman kepada Allah dengan sesuatu yang terlihat. Bisa nggak? Mampu nggak? Mau nggak beriman kepadaku tanpa harus ada sesuatu yang terlihat, termasuk dirinya, zatnya gitu loh. Gitu. Ya, maka diturunkan para nabi rasul itu dalam rangka supaya menjelaskan tadi sebagai guidingnya. Ya, bermain. Tidak semua orang itu harus selesai dengan logika. Sebab hanya orang yang bermain dengan logika, logika itu pun terbatas karena logika itu juga milik Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka orang kalau berpikiran kepada akal, pada otaknya saja, maka dia akan dol. Namanya dol itu bahasa Arab sebenarnya ya. Kalau bahasa kita kan dol itu jebol. Kalau dol itu sesat. Ya, dolun. Emang kalau kita baca Tuhan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, dalam kondisi dia mansub atau majrur. Dol, sesat dia. Manusia ketika baik lebih mulia daripada malaikat. Manusia ketika jahat, tidak pakai akal gorizat, dia lebih sesat daripada binatang. Oleh karena itu, kalau orang hanya mengandalkan akal dan pikirannya saja, ya seperti bangsa Yahudi yang mereka kalau nggak masuk akal ditolak. Saya pernah sampaikan, apakah orang Yahudi itu tidak menerima Rasulullah dan tidak mengakui Nabi Muhammad itu Nabi? Mengakui, hanya karena sebab terlahir dari Bani Quraisy, bukan dari Bani Israel. Apakah orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa itu adalah Nabi? Mengakui, tahu. Cuma karena sebab terlahir nggak punya ayah, malu dia, ditolak di kenabiannya. Jadi semuanya nggak make sense dengan akal pikiran, dia tolak seperti itu. Ya. Ya. Jadi kalau ada cerita orang ateis Pak, dia bilang saya tuh belum percaya dengan adanya Tuhan.
lagi ngobrol sama temannya. Tiba-tiba dia masuk lift, lagi rame, begitu lift ketutup dia nyium bau. Ada yang kentut nih, kata temannya. Dari mana bukti ada yang kentut gitu? Ini kan bau. Ah, gimana? Kentut aja lo percaya, masa yang bikin orang kentut nggak percaya? Gitu. Itu logikanya. Itu tuh. Ayo sama-sama kentut, nggak nyuruh gitu. Jadi sebenarnya manusia itu mengakui, hanya kesombongannya yang menolak kebenaran itu. Ya. Makanya dosa yang dilakukan dengan rasa salah masih diampuni. Dosa yang dilakukan karena sebab kesombongan tidak akan diampuni gitu. Seperti ceritanya Ustaz Guswan. Lanjutkan kentutnya. Iya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya nih. Oh, ada yang nanya. Ada mic-nya. Ya, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz. Apakah boleh kita merepresentasikan Allah atau Tuhan dalam sebuah karya seni untuk sebuah persen tertentu? 1. Jikalau boleh, apa hukumnya? Jikalau tidak, apa hukumnya? Terima kasih. Sebentar, belum dijawab, merepresentasikan Tuhan itu bentuknya gimana kok dalam bentuknya seni? Sebuah pesan, bukannya sebuah bentuk. Oh, sebuah pesan. Sebuah pesan. Ya. Kira-kira pesannya seperti apa? Misalnya kayak gini, kita merepresentasikan sebuah malaikat. Kan kemarin saya sudah cerita sama pesan ya. Gimana? Jadi si malaikat ini menerima pesan dan dia bilang ini dari Maha Besar gitu. Itu sekiranya gimana, Ustaz? Apakah boleh hukumnya atau tidak? Terima kasih. Oke. Ya, kalau saya menerjemahkannya secara lebih sederhana saja ya. Apa saja yang sudah berkaitan dengan zatnya Allah hanya bisa dijelaskan dengan apa yang sudah termaktub dalam sifat-sifat Allah, kemudian sifat mustahilnya Allah, sifat wajibnya Allah. Kalau ada yang berbentuk permintaan dari makhluk kepada Allah, ya itu bentuknya hanya ungkapan-ungkapan doa saja. Kalaupun kalimatnya ternyata seperti pesannya dari Allah, ya itu kan tergantung kepada kebutuhan manusia itu sendiri. Al-amru tolabul a'la ilal adna, wa du'a'u tolabul adna ilal a'la. Perintah adalah permintaan dari atas ke bawah, dan doa adalah perintah atau permintaan dari bawah ke atas gitu loh. Jadi representasi itu tersebut tergantung kepada kebutuhan kita. Kalau misalnya kita melihat bahwa dirinya, zatnya, maka semakin hebat kita mengejar itu, semakin jauh kita dibelokkan oleh pikiran sendiri. Tetapi semakin hebat kita mengupas tentang sifat-sifat Allah, pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, semakin tinggi kita di hadapan manusia, juga semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, memang dalam seni ini kadangkala seni itu apa ya, orang ada yang bebas dari nilai dan ada yang memang terikat. Nah, justru Islam itu memberikan batasan ruang. Jadi kadangkala orang di sini kan ngomong begini, agama ini membuat kita menjadi tidak kreatif. Kenapa? Karena dibatas-batasin. Harusnya kan bebas berpikirnya. Justru kita balik. Bagaimana Anda bisa berkreasi dengan batasan? Kalau Anda bisa berkreasi dengan bagus, dengan batasan, itu baru namanya kreatif. Kalau berpikir tidak ada batas, itu nggak kreatif. Semua orang juga bisa berpikir asal-asalan. Tapi bagaimana kemudian berpikir dengan ada batasan-batasan norma dan nilai, selama bermain di situ, kemudian Anda olah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, itu baru yang namanya kreatif. Iya. Kalau bahkan kebebasan kita aja dibatasi oleh kebebasan orang lain ya. Ya jangankan sebuah norma agama. Iya. Bahkan agama itu sendiri pun diturunkan sebagai pagar. Yang namanya pagar itu kan tetap jauh dari kitanya. Boleh zigzag tapi yang penting dalam pagar. Iya. Rambu-rambu adalah bentuk seperti penjagaan, warning, tanda. Ya kita boleh zigzag jalan, ya yang penting masih dalam penjagaan dan rambu-rambu itu. Maka kalau orang mengatakan bahwa agama itu sebagai pembatas, orang yang tidak memanai tujuan dia hidup, ya. Jadi orang-orang yang berpikiran liberal mengatakan bahwa semuanya sama, kemudian orang pluralisme mengatakan bahwa semua agama sama, orang sekularisme yang mengatakan bahwa agama urusan langit aja, nggak ada urusan di politik, kehidupan, bernegara, bersosialita, ya, maka sungguhnya ini adalah kebebasan mereka. Apalagi percampuran antara ateisme, ya, bahwa mereka tidak percaya Tuhan,
Ada ateisme kuat, hampir tidak ada Tuhan. Ada ateisme yang lemah, yang mengatakan bahwa Tuhan itu mungkin ada gitu loh. Nah, yang jelas semua virus-virus itu berbaur. Tidak ada liberalisme yang murni, tidak ada sekularisme yang murni, tidak ada pluralisme yang murni. Nah, tetapi kita juga yang agama setengah-setengah. Makanya Quran nyuruh tuh udkhulu fisilmi kafah itu supaya hal tadi dibuang, kemudian kembali semua ke dalam, supaya berharap ya bahwa setiap rinci yang kemauan Allah itu bisa dijalankan ya satu persatu. Ittaqu mastata'tum, bertakwa kita kepada Allah dari jalan mana yang kita mampu. Nah, terakhir dari saya dulu jalan-jalan ke Perth, Pak, salah satu negara bagian Australia yang paling dekat. Di sana itu ada peternakan sapi. Ya, nah di peternakan sapi itu bebas dilepas di sebuah padang rumput, tapi dikasih pagar, dan pagar itu ada listriknya. Itu di situ banyak rumput, di sebelahnya juga di luar pagar banyak rumput. Saya tidak pernah melihat sapi itu gelisah pengen keluar pagar, Pak. Nggak pernah saya lihat sapi itu kemudian berkolusi. Yuk kita keluar pagar yuk. Kemudian yang ngakalin gitu naik ke punggung temannya loncat. Nggak ada, Pak. Sapi tenang makan di dalam pagarnya. Karena apa? Karena sapi yakin kok dia nggak akan kelaparan, ada tuannya. Terkadang manusia justru berani melompat pagar, melakukan misalkan korupsi, mengambil hak orang lain. Mana yang lebih bagus, sapi atau manusia? Makanya itulah dia kan. Kadang-kala kambing juga marah. Kambing marah dikambing hitamkan, padahal harusnya di manusia hitamkan, kata kambing bilang. Oke, saya kira waktu kita sudah 20-40 nih. Iya. Masya Allah. Udah nanti ya? Udah kan, gak ada yang nanya lagi? Terus. Baik, yang di Zoom, Boy udah turun belum, Boy? Boy, mungkin sapi lebih menikmati rumput. Waduh, ini bahasa bucet. Sapi lebih menikmati rumput yang di rumah daripada rumput di sebelah. Masya Allah. Kirain dia ngomong mungkin rumput tetangga lebih hijau. Nah, soal dia di sebelahnya ada siapa ngomongnya begitu. Masya Allah. Baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وعفوا كريم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود الله وصلى على سيدنا محمد في الاول والاخر وسلم رب الله تبارك وتعالى كل صحبه رسول الله اجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا ربي دينا نحفظه حتى نزاح عن لظى فالله خير حافظا ألطف بنا يوم الزحام. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih atas semua karunia, atas semua anugerah, atas semua hidayah dalam kegelapan hidup, dalam kejamnya godaan dan ujian. Terus Kau berikan kucuran nikmat, ditarik kami sampai menuju hadirat-Mu dengan bimbingan guru-guru kami, kecintaan mereka buat kami. Izinkan ya Allah dalam setiap saat, setiap waktu, setiap detiknya untuk mampu berjuang mengingat-Mu. Peluk kami dengan inayah pertolongan, jadikan Engkau satu-satunya tempat bersandar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya Engkau, cuma Engkau. Maafkan kami jika selama ini banyak Tuhan selain Engkau. Suami kami jadi Tuhan, istri kami jadi Tuhan, rumah, pangkat, jabatan jadi Tuhan, bahkan uang, saldo, rekening kami jadi Tuhan. Kau sering cemburu setiap saat, bahkan mungkin dari mulai paham kehidupan, dari mulai kami hidup berhamparan di muka bumi sampai detik tadi sering bersandar kepada selain Engkau. Hari ini, detik ini, malam ini ya Allah, atas semua pemahaman dalam kajian tema malam ini ya Allah, kami kembalikan hati kami kepada-Mu. La
illallah Muhammad Rasulullah. Satu yang kami minta, satu kami akan tuju. Masih banyak makhluk lain yang menyifatinya, masih banyak makhluk lain yang sama dengannya. Hanya Engkau yang suci, Kau yang tak terjamah, Kau yang belum selesai, Kau yang masih jauh dari tatapan kami, dari jangkauan kami. Tapi Kau mampu menyentuh hati kami, bahkan Engkau mampu bersemayam dalam hati kami, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, kokohkan nilai akidah kami dan tauhid kami dengan terus bimbing kami. Jangan Kau tinggalkan kami karena sebab dosa dan maksiat yang kami lakukan. Peluk kami dengan ridha, dengan hidayah mutlak. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni semua kesalahan dan maksiat, ampuni dosa pasangan hidup kami, ampuni dosa anak kami, ampuni semua kemusyrikan lisan, hati dan perbuatan. Cuma Engkau Tuhan kami, Allah, Allah, Allah. Kami merenung, Bapak Ibu merenung, ya Allah, teruslah bersemayam dalam hati. Kami berjanji tidak ada kecuali Engkau dalam hati. Mobil, uang cukuplah di tangan, tempat tinggal cukuplah, kenikmatan tangan tubuh kami, hati kami hanya untuk Engkau. Rangkuh hati kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Baik, demikian saja Bapak sekalian, terima kasih yang telah bergabung, ya Kiai Abdul Hamid, kemudian juga sahabat-sahabat yang lain, Gus Angga yang sekarang lagi berada di Jawa Timur, kemudian ada yang dari Malaysia, ada yang dari NTT, ada yang dari mana lagi tuh Kimo ya? Ya, banyak nih. Banyaklah tempatnya. Terima kasih telah bergabung di Zoom-nya. Mudah-mudahan minggu depan kita diberikan usia yang panjang dan bermanfaat sehingga bisa bergabung juga kembali di Zoom. Demikian juga kami dan juga Bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk, luar biasa. Alhamdulillah, semoga majelis ini menambah pengetahuan dan keimanan kita. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh